Hari ini kita akan belajar sesuatu, dan saya berdoa Bapak Ibu semakin hari semakin dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Sebab ujung dari semua yang kita kerjakan, ujung dari semua yang kita lakukan adalah menghadap Tuhan, dan harus didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini, ujungnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Suatu hari kita akan bertemu Tuhan dan kita akan menghadap Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan ini. Kita ini melakukannya selama kita masih dipercayakan hidup di bumi ini, menyenangkan Tuhan atau tidak, melakukan kehendaknya atau tidak. Kalau tidak, hari ini kita mesti belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita ini memilih untuk menjadi orang percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai penyelamat, satu-satunya Allah yang perkasa dan maha dahsyat, kita harus memilih hidup dipimpin oleh kebenaran. Kita tidak boleh lagi menjadi serupa dengan dunia atau memikirkan hal duniawi lagi, tapi seluruh pikiran kita harusnya dipusatkan pada pusat kehendak Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi dalam segala hal dalam kehidupan kita. Buka sebentar di 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia ini, apapun itu namanya, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau kita ini bersahabat dengan dunia, kita tidak akan memiliki kasih Allah. Coba perhatikan di ayat yang ke-15-nya. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita tidak boleh mengasihi dunia. Apa itu yang mengasihi dunia? Maka kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Kalau kita ini mengasihi dunia, kita lebih mementingkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, materi, segala sesuatu yang sifatnya keinginan daging, kita akan minim kasih Allah. Maka kasih Allah Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Bahkan Alkitab ngomong kasih Bapa tidak ada, karena kasihnya diberikan kepada dunia. Sebab yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Sebab apa yang ada dalam dunia ini? Keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Kalau Bapak Ibu buka di Galatia pasal yang ke-5 ayat 17-21, di sana dijelaskan bahwa semua keinginan daging itu adalah semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging ya di dalam diri kita yang sumbernya pada dunia, ini selalu berlawanan dengan keinginan roh kudus. Dan keinginan roh kudus berlawanan dengan keinginan daging. Ini selalu bertentangan. Makanya daging ini perlu disalibkan setiap hari. Daging ini perlu disalibkan, semua keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memperoleh dirimu dipimpin oleh roh, kalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu apa? Salah satunya percabulan. Ini saya sudah pernah bahas. Saya pernah ulang-ulang ini berkali-kali. Tapi ini penting ini. Kita hidup di akhir zaman, seringkali dosa-dosa yang seperti ini seringkali menjerat dan menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, dan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ini penting sekali. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? 1. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, tukang adu domba, segala macam. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah saya ini, saya pernah bahas detail ini seperti ini. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun orang itu rajin gereja, tapi kalau melakukan perbuatan daging seperti ini, ya tidak dapat bagian dari kerajaan Allah. Makanya kekristenan itu bukannya sekedar agama, kekristenan itu adalah menghidupin firman setiap hari.
Karena semua keinginan daging ini akan menyeret kita kepada dunia. Semua keinginan daging di Galatia pasal yang kelima tadi, yang dulu banyak diuraikan begitu rupa tadi, akan menyeret kita kepada pusatnya pada dunia. Pusatnya pada diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, tanpa mengerti kehendak Tuhan. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Keinginan daging tadi loh, hawa nafsu, perjideran, roh pemecah, segala macam, itu akan menyeret kita ini jauh daripada Tuhan. Nah, kita tidak bisa lepas dari itu. Selama kita masih pakai tubuh daging ini, yang masih makan nasi, masih makan bakmi dan lain sebagainya, kita harus pikul salib sangkal diri. Kita harus sangkali semua keinginan kita ini. Kalau kita bongkar lagi, lebih dalam lagi, bahwa manusia terdiri dari 3 bagian. Roh yang dilahirkan kembali, jiwa, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, dan casingnya tubuh ini. Nah, di bagian jiwa ini letaknya keinginan daging. Karena jiwa terdiri dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita ini harusnya sumbernya ditaklukkannya pada kehendak Allah. Tapi kalau ini tidak berpadan dengan kebenaran firman Tuhan, keinginan daging ini akan menyeret loh. Jiwa ini akan dipengaruhi oleh keinginan daging. Dan ujungnya kita putus hubungan dengan Tuhan. Sekalipun orang itu minggu ke gereja, harusnya kalau udah minggu gereja, kelakuannya berubah. Tapi banyak orang minggu gereja, kelakuannya tidak berubah. Bahkan pelayanan, kelakuannya juga nggak berubah. Harusnya kalau udah lahir baru, itu total perubahan. Nah, yang jadi masalahnya ada beberapa orang yang pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang mengerikan sebelum bertobat, dan dia bertobat. Nah, kejadian kelemahan-kelemahan atau perbuatan masa lalu seringkali itu menyeret kembali ke dalam dosa. Ini yang perlu disalibkan, ini yang perlu disangkali. Karena dosa masa lalu, apapun itu namanya, ketika kita di dalam Tuhan, itu akan seperti duri dalam daging. Ketika kita kuat, dosa masa lalu itu akan menjauh. Tapi ketika kita ini lemah, bisa saja stres, atau menghadapi masalah apapun juga, seringkali dosa masa lalu itu begitu menggoda, menjerat jiwa kita. Sehingga kita begitu dikuasai keinginan daging, sehingga kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, harusnya semua keinginan daging ini disalibkan. Dan ini perlu proses, tidak ada yang instan. Saya pun perlu proses sampai hari ini untuk menyalibkan semua keinginan daging saya yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Sampai hari ini. Karena sebelum bertobat saya melakukan banyak hal dosa. Hidup tidak dalam kekudusan, itu dalam kebenaran. Makanya bersyukur Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang sebelum lahir baru hidupnya nggak ada masalah, nggak banyak problem, nggak hidup dalam duniawi, nggak hidup dalam dosa begitu mengerikan. Sehingga waktu bertobat nggak terlalu banyak perjuangan, nggak perlu banyak struggle. Tapi buat orang yang sebelum lahir baru banyak melakukan dosa, kekejian, kejahatan di mata Tuhan, mempunyai keinginan duniawi yang parah sekali, keinginan daging yang parah sekali, ketika di dalam Tuhan, itu akan menjadi seperti duri dalam daging yang benar-benar harus kita salibkan setiap hari. Harus kita salibkan setiap hari. Kalau tidak, kita akan dipimpin oleh keinginan daging. Keinginan daging tujuannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Daging kita ini harus disalibkan setiap hari. Harus disalibkan, harus sangkali setiap hari. Supaya kita mengenakan pikiran Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, dan semua ketetapan Allah yang kita kerjakan setiap hari. Kalau tidak, kita akan terjebak di dalam dosa. Karena manusia jatuhnya satu pada keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Mata ini ingin dipuaskan dengan segala sesuatu yang pusatnya untuk keinginan daging kita. Mata kita sering melihat yang najis, yang kotor, yang tidak berkenan. Mata kita juga sering dipuaskan dengan hal yang sifatnya duniawi, kemewahan, ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dihormati, dan lain sebagainya. Dan keangkuhan hidup. 3 hal ini yang seringkali banyak orang Kristen terjebak di dalamnya, akhirnya jatuh di dalam dosa tanpa disadari. Ini keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini 3-tiganya adanya di dalam diri kita. Ini yang perlu kita salibkan setiap hari. Jadi kekristenan itu bukan hanya duduk manis dengerin khotbah tanpa melakukan apa-apa. Kekristenan adalah mendengarkan firman Tuhan hari Minggu, atau di ibadah, atau di YouTube, atau dimanapun juga, didengerin, praktekin, dipraktekkan di dalam kehidupan hari-hari, baru memiliki kesaksian kemenangan dalam praktek hidupnya hari-hari. Jadi tidak hanya stuck
menjadi orang Kristen yang kalau ibadah ya ibadah dengerin khotbah, nyanyi lagu-lagu sebentar, itu apakah disebut ibadah real? Ibadah ya itu memang ibadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah kita mempersembahkan korban. Tubuh kita ini jadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Harusnya hidup kita menjadikan korban yang benar-benar berkenan. Tuhan tuh berkenan ketika korban ini dipersembahkan di hadapan Tuhan, didapatin Tuhan tuh senang dengan kita. Nah, karena semua keinginan tadi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ini bukan berasal dari Bapa, ini berasal dari dunia. Kalau kita hidupnya hari ini dikontrol seperti itu, sekarang tuh coba cek saja yang jadi pusatnya apa dalam kehidupan kita, yang menjadi fokusnya apa, yang menjadi tujuannya apa. Kalau tujuannya tiga hal ini, artinya kita ini sudah menjauh dari tujuan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita itu punya tujuan dan maksud. Tujuannya satu, untuk kemuliaan Dia, untuk jadi kepanjangan tangan, untuk melakukan kehendaknya di bunga bumi ini. Masing-masing, setiap orang berbeda. Tetapi seringkali banyak orang dikendalikan oleh keangkuhannya, keinginan matanya, dan keinginan dagingnya, sehingga dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini hidup dikendalikan oleh keinginannya, emosinya, amarahnya, dikendalikan oleh keinginan matanya, pingin segala sesuatu, yang pingin memiliki dunia bahkan. Nah, beberapa tahun terakhir ini saya benar-benar hati saya diubah Tuhan, cara pandang saya diubah Tuhan, cara hidup saya diubah Tuhan, total, perlahan-lahan. Nah, karena pengenalan Tuhan itu perlu proses dan waktu. Dulu yang saya kejar adalah saya harus bisnis, saya harus punya aset, saya harus kumpulin duit segala macam. Dan beberapa hari terakhir ini, sejak pandemi, Tuhan ubah hati saya. Saya mulai memikirkan bagaimana sisa hidup yang ada ini saya pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana hidup yang ada ini, saya sering ngobrol dengan istri, kita pakai untuk melakukan kehendak Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Karena udah nggak zamannya lagi kita ngejar segala sesuatu yang sia-sia. Buat apa? Kita kejar aset, kita beli sana, beli sini, udah nggak ada. Pingin dihormatin orang, pingin dikenal orang, pingin terkenal, aduh udah nggak ada lagi kayak begitu-begitu. Sekarang kami berdua, yang kita kejar adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu benar-benar meruntuhkan semua cara pandang saya yang lama-lama. Cara pandang saya yang lalu benar-benar dirontokkan. Dan sampai hari ini kami benar-benar dimurnikan Tuhan. Dan kami mau belajar terus bagaimana mengenali siapa dan mengenang Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kita ini didapatin hati kita lebih condong pada hal yang duniawi, itu akan kelihatan. Bapak Ibu, hari ini apa yang jadi fokusnya? Bukan berarti gak kerja loh. Saya orang pekerja keras. Istri saya tahu persis, orang-orang dekat saya itu tahu persis kalau saya ini orang yang kerja keras. Saya bukan tipe pengangguran yang ngongkang-ngongkang kaki atau merindukan atau pingin mengharapkan belas kasihan orang. Saya bukan seperti itu. Saya adalah orang tipe yang bekerja. Saya harus menghasilkan segala sesuatu apa yang kerjakan. Karena saya percaya Tuhan berkati saya lewat segala sesuatu yang saya kerjakan. Nah, memang kita harus bekerja keras, tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya, saya ulang berkali-kali ini, tujuan utamanya kita adalah melakukan kehendak Tuhan, mengenal hati Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kita menjadi orang yang egois. Kita akan menjadi orang yang mentingin diri sendiri. Loh, ini loh segala sesuatu ini gara-gara aku, ini punya aku, kamu gak boleh punya. Kita akan coba merasa pingin lebih unggul daripada orang lain, pingin terlihat hebat dari orang lain. Kalau pendeta ya pingin lebih hebat dari orang lain, khotbahnya lebih bagus dari orang lain, lebih urapan dan lain sebagainya. Kalau jadi hamba Tuhan seperti itu, artinya perlu bertobat. Yang lain pingin merasa lebih hebat, pingin dihormatin, pingin segala sesuatu lah, pingin dilihat apa. Kalau masih itu yang menjadi tujuannya, artinya perlu pertobatan, perlu benar-benar mengenal kehendak Tuhan. Karena kita dipanggil, tujuannya yang pertama bukan untuk lebih hebat dari orang lain, untuk lebih keren, untuk lebih kaya, untuk lebih pintar. Kita dipanggil untuk menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Itu yang penting dulu. Itu yang penting dulu. Ketika kita ngerti panggilan hidup kita, baru kita terus berjalan bersama Tuhan. Lama-lama kita melakukan semua kehendaknya dengan sempurna. Bagaimana mengenal kehendaknya sempurna? Ya, kita bergaul setiap hari. Kita belajar terus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Lama-lama hidup kita diubahkan, dibawa ke dalam pusat kehendaknya.
Saya percaya orang Kristen yang real, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tambah hari hatinya akan diberesin Tuhan, hatinya akan diproses Tuhan, hatinya akan dibentuk Tuhan. Ini yang penting, karena Tuhan tuh mau hati kita ini menjadi satu-satunya tempat tinggalnya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang memerintah, bertahta, dan berkuasa. Tuhan mau hati kita ini menjadi tempat kediamannya Tuhan, menjadi baitnya Allah. Allah senang tinggal dalam diri kita. Dan makanya perlu diizinkan pemurnian, pembersihan. Dan pemurnian, pembersihan hati kita itu terus dilakukan Tuhan lewat berbagai macam hal. Proses peremukan yang Tuhan izinkan. Tujuannya supaya kita didapati menjadi orang Kristen yang murni. Coba cek sekarang hari ini. Ada beberapa orang yang pingin terkenal, pingin hebat, pingin dipuji orang. Itu tandanya masih keinginan dagingmu lebih kuat. Keinginan matamu lebih kuat dan keangkuhan hidupmu lebih menguasai. Ada beberapa orang pingin kaya. Kalau orang pingin kaya nanti terjebak dengan berbagai-bagai hal. Ya ujungnya jatuh dalam dosa. Buat apa? Kita percaya kita ini hidup dalam benar di mata Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan pasti bikin berhasil. Tuhan pasti cukupin. Ya, terbukti saya sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan cukupi more than enough, lebih dari cukup. Tuhan lakukan banyak hal yang ajaib. Nah, kalau kita nih yang kita kejar pusat kehendak Tuhan, kita tambah hari tambah dimatikan. Tapi kalau yang kita kejar adalah keangkuhan hidup, keinginan mata dan keinginan daging, salah satu cirinya menjadi orang yang egois. Ini loh, ini gara-gara aku. Ini aku yang bikin, kamu nggak boleh. Ini loh gara-gara aku, kalau nggak ada aku nggak berhasil. Ini gara-gara persembahanku, ini gara-gara pelayananku, ini gara-gara rutbahku. Semuanya pada pusatnya pada diri sendiri. Orang yang hidup dipenuhi oleh keinginan daging, keangkuhan, keinginan mata dan keangkuhan hidup, orang itu pusatnya pada diri sendiri. Sumbernya sebenarnya dari Tuhan untuk orang lain, tapi dikembalikan untuk dirinya sendiri. Semuanya untuk aku, diriku, dan saya. Ini menjadi orang yang egois, menjadi orang yang keras kepala, susah dinasihatin, susah dikasih tahu. Apalagi kalau hamba Tuhan, susah dengar nasihat orang lain karena merasa benar, karena merasa pintar, merasa hebat, merasa dengar suara Tuhan, nggak mau terima masukan. Ini adalah ciri-ciri orang yang dikuasai oleh keinginan dagingnya. Kalau kita benar-benar dipimpin oleh Roh, kita hidup menurut Roh. Kita menjadi orang yang benar-benar bisa dibentuk, dinasihatin, dididik. Tujuannya satu, menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Karena ujung dari segala sesuatu yang kita kerjakan harus menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, gak ada yang lain. Kita mau menyenangkan siapa? Hari ini apa yang kita lakukan hari ini? Siapa yang kita senangkan? Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, pasangan hidupmu akan disenangkan, anak-anakmu disenangkan, keluargamu disenangkan, bahkan orang lain disenangkan oleh sikap dan gaya hidupmu. Tapi kalau kita ini pusatnya pada diri sendiri, kita akan mencoba berusaha mati-matian tuh kelihatan baik di hadapan orang. Capek loh nanti. Beberapa orang ingin terlihat baik di hadapan orang dengan kekuatannya sendiri, akhirnya capek. Karena itu menjadi orang munafik. Bahkan jadi hamba Tuhan pun begitu. Pingin khotbah yang kelihatan lebih baik dari pendeta lain. Akhirnya capek. Ngapain? Kita menjadi diri kita sendiri dan izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Kalau kita izinkan Tuhan bekerja, bukan daging kita. Karena kalau keinginan daging yang menguasai kita, kita coba berusaha menjadi yang terbaik. Menyenangkan orang lain. Terlihatan kudus, terlihatan suci. Padahal dalam dirinya bobrok dan remuk. Buat apa? Kalau yang kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kita belajar menyenangkan Tuhan. Belajar mengenalin isi hati Tuhan itu penting sekali. Ini proses, ini tidak ada yang instan. Saya pun berjalan hari demi hari. Bertahun-tahun saya lakukan. Seringkali jatuh tersandung. Bapak peluri ya kadang. Malah melukai hati Tuhan ya. Tapi terus saya bangkit, berjalan terus. Belajar mengenal hati Tuhan. Terus tiap hari. Kalau kita ini mau memiliki keinginan untuk bergaul dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan. Hati kita ini kerinduannya tuh kuat. Gairahnya untuk kenal Tuhan tuh kuat. Kita bisa, hari ini masih lemah. Hari ini masih sering jatuh. Tapi karena kerinduan, karena cinta kita, karena pencarian kita akan wajah Tuhan. Dengan berjalannya waktu, Tuhan akan berikan kekuatan. Terus dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Tapi kalau orang tidak punya kerinduan dengan Tuhan,
nggak ada kerinduan untuk berdoa, bergaul dengan Tuhan, mengenal kebenaran. Saya percaya keinginan dagingnya lebih kuat, keinginan matanya lebih kuat, dan keangkuhan hidupnya lebih kuat. Ini menjadi orang yang egoisnya bukan main. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, orang egois adalah orang yang sombong. Nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, merasa benar paling hebat sendiri, masing benar paling benar sendiri, merasa kudus sendiri, merasa berguna buat orang lain, merasa hebat, merasa terkenal, merasa disertain Tuhan, merasa loh ya. Merasa, segala sesuatu merasa. Kalau orang udah seperti itu, artinya dagingnya lebih ngontrol, keinginan hawa nafsunya lebih kuat, keangkuhan hidupnya yang menguasai. Nah, kita harusnya setiap hari berjalan, dipimpin Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Saya berdoa. Saya ini selalu ngomong, apa yang saya sampaikan ini berbicara tentang hati. Dan saya berdoa Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan. Karena Tuhan tuh mau hati. Mau hati kita, nggak ada yang lain. Nah, hatimu sekarang condongnya kemana? Hati kita lebih condong ke duniawi, ke hal yang duniawi, yang nanti akan lenyap dengan segala keinginannya, atau hati kita itu condong kepada Tuhan. Ada orang bertanya begini, Pak, kalau hati saya condong kepada Tuhan, saya nggak bekerja doi. Ya, kita bisa bekerja, tapi hatimu tetap melekat kepada Tuhan. Saya pun juga bekerja setiap hari, tapi hati saya bukan fokus kepada hal yang duniawi. Saya lakukan pekerjaan dengan tanggung jawab, saya lakukan yang terbaik, karena saya tahu dari semua pekerjaannya Tuhan berkatin saya. Saya lakukan yang terbaik dan semampu saya bisa, saya lakukan. Karena Tuhan berkatin saya melalui pekerjaan saya. Tapi hati saya tetap nempelnya ke Tuhan. Saya ini bukan hamba Tuhan full timer. Saya hamba Tuhan yang punya pekerjaan, hamba Tuhan yang punya usaha. Jadi saya bekerja dengan baik. Bapak Ibu, apa yang dipercayakan Tuhan? Saya udah ngulang-ulang berkali-kali. Bapak Ibu kalau dengerin apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan, saya selalu ngomong hal ini. Ini hal dasar kok. Ini hal hari-hari yang semua orang lakukan. Bapak Ibu dipercayakan apa hari ini? Pekerjaan apa? Kerjakan dengan baik. Dari semua pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadamu, dari sanalah permulaan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Tuhan cukupin kebutuhanmu, Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati kebutuhanmu, Tuhan berkati semua apa yang kamu kerjakan. Jadi lakukan segala sesuatu yang terbaik, jangan setengah hati. Mau jadi operator telepon, tiap hari ngangkatin telepon ratusan kali sampai telinganya menjadi lebar karena ditempelin telepon, lakukan yang terbaik. Mau jadi tukang gojek, mau jadi pengusaha, mau jadi pengacara, mau jadi bisnismen, mau jadi pegawai negeri, mau jadi hamba Tuhan, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lakukan di atas rata-rata. Pasti Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Simple kok. Kalau kita ini mau diberkatin, ya kita mesti melakukan di atas rata-rata orang lakukan. Pasti Tuhan berkatin. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, jerih payah kita itu tidak ada sia-sianya. Tuhan hargai. Tapi fokus kita bukan di pekerjaan kita. Fokus kita tetap bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita tidak dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Supaya suatu hari ketika sudah selesai, Tuhan anggap sudah finish, sudah selesai, dan kita menghadap Tuhan. Dan Tuhan dapatin kita menjadi hamba yang berkenan melakukan semua kehendak-Nya tanpa cacat celah. Saya ingin didapatin seperti itu. Saya berdoa juga Bapak Ibu didapatin Tuhan seperti itu. Ini proses. Tidak ada yang mudah. Banyak orang kok hidupnya bawa belur dalam pernikahannya. Kelakuannya selama ini masih menjadi batu sandungan. Mulutnya jadi batu sandungan. Sikapnya, kelakuan jadi batu sandungan. Belum terlambat. Selama Tuhan berikan napas hidup sama kamu, ini waktunya bertobat kembali kepada Tuhan. Ada orang yang susah sekali lepas dari dosa-dosa yang begitu jerat. Temuin gembalamu, temuin pendetamu, minta dikonselingi, minta dilayanin. Beberapa orang yang perlu dilayani pelepasan karena terikat beberapa roh jahat, ilmu, atau tenaga dalam dan lain sebagainya. Temuin hamba Tuhan, minta dilayani pelepasan. Ini waktunya Tuhan beri kesempatan. Selama kita masih sehat, masih beri napas hidup, masih bisa makan, masih bisa berjalan, melakukan aktivitas segala sesuatu, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Kalau hari ini
kamu masih memiliki dosa, datang kepada Tuhan, minta darah Yesus mengampuni, dan minta Tuhan pulihkan, minta roh kekuatan Roh Kudus. Berjalan dalam kekudusan setiap hari, berjalan dalam kemurnian hati, berjalan dalam kehendak Tuhan. Waktunya masih tersedia. Selama Bapak Ibu masih mendengarkan firman ini, saudara yang terkasih ini masih bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, waktunya masih tersedia. Tuhan masih berikan kesempatan. Balik kepada Tuhan. Murnikan hatimu. Kadang seringkali hamba Tuhan, terutama saya nih, seringkali tergoda dengan uang dan lain sebagainya. Karena tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Kita tuh masih disempurnakan terus. Makanya perlu didoakan ya hamba Tuhan supaya hatinya murni. Kalau hamba Tuhan itu hatinya murni, yang disampaikan juga murni dari Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan itu nggak murni, yang disampaikan hanya untuk menghibur, pingin supaya terkenal, orang senang, yang disampaikan ya hahaha, menyenangkan orang, pengetahuan. Tapi harusnya hamba Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana bisa menyampaikan isi hati Tuhan kalau hatinya nggak murni? Makanya dibutuhkan kemurnian. Berdoa buat semua hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, dan lain sebagainya, memiliki hati yang murni, supaya mereka bisa menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Tinggalkan hamba Tuhan yang tukang caci, menjelekkan satu dengan yang lain, Tuhan menghakimi. Ada itu hamba Tuhan yang dipimpin oleh keangkuhan hidup, karena merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling suci, paling kudus, doktrinnya paling benar. Nah, hamba Tuhan kayak itu nggak usah dengerin. Dengerin hamba Tuhan yang membangun, membawa Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, ngerti hati Tuhan. Bapak Ibu tahu kok, dengerin khotbah juga bisa membedakan hamba Tuhan ini yang disampaikan itu murni apa tidak. Bapak Ibu udah dewasa. Saya percaya Bapak Ibu udah bertahun-tahun dengerin khotbah, jadi jemaat Kristen. Sudah bertahun-tahun dengerin khotbah, kenal hamba Tuhan segala macam. Bapak itu bisa menilai kok, hati yang murni itu mana, pendeta yang murni mana. Kalau pendeta yang nggak murni nggak usah dengerin. Banyak hamba Tuhan yang murni hatinya, dengerin pengajaran mereka yang murni. Kalau hamba Tuhan hanya menghibur, seperti lenong, seperti pelawak, nggak usah dengerin. Buat apa? Dengerin hamba Tuhan yang membawa Bapak Ibu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin ngerti kehendak Tuhan. Kalau hamba Tuhan membawa Bapak Ibu dekat dengan dirinya, udah tinggalin. Atau hamba Tuhan yang kerjaannya mencaci maki pelayanan hamba Tuhan. Saya jadi ingat, karena saingannya Gojek adalah Grab, saingannya tukang bakso Solo adalah bakso Pekalongan. Saingannya nasi uduk adalah pecel lele. Kalau saingannya pendeta, tentunya pendeta. Kalau pendeta hatinya nggak murni, itu pasti bersaing dengan yang lain. Pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan terkenal, khotbahnya lebih baik, jemaatnya lebih banyak. Kalau hamba Tuhan bersaing sesama pendeta, tinggalin pendeta seperti itu. Minta dimuridkan dengan hamba Tuhan yang lebih murni hatinya. Banyak. Di Jakarta banyak hamba Tuhan yang murni. Di Indonesia banyak hamba Tuhan yang murni. Sampai hari ini hamba Tuhan yang hidupnya didedikasikan untuk melayani Tuhan banyak sekali. Lebih baik belajar sama mereka supaya kemurnian hatinya terimpartasi kepada Bapak Ibu. Kalau mendengarkan hamba Tuhan kerjanya caci maki pelayanan orang lain, buat apa? Gak usah dengerin. Bukankah itu roh pemecah belah? Bukan itu berasal dari keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Kita saatnya orang Kristen dewasa mengerti kebenaran, melakukan kebenaran, dan didapatin sempurna di hadapan Tuhan. Ini penting sekali. Belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Beda loh, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan manusia itu berbeda. Menyenangkan manusia kita bisa manipulasi. Bisa saja mulut kita manis, sikap kita manis, tapi hati kita jahat. Tapi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, hatimu dulu yang benar. Kalau hatimu yang dulu yang benar, sikap, perbuatan, dan mulutmu pasti benar. Berbeda, menyenangkan manusia bisa manipulatif, menipu Tuhan, dan menipu diri sendiri, menipu orang lain. Tapi kalau menyenangkan Tuhan, hatimu meski murni, hati saya meski murni. Dan ini perlu proses. Izinkan Tuhan meremukkan, izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan yang ada dalam hati kita, apapun itu, keserakahan, keangkuhan hidup, keinginan mata, cintakan uang, karena sekarang banyak orang cintakan uang, yang dikejar uang pagi, siang, sore, malam, lupa Tuhan, padahal Tuhan yang memberikan uang tersebut, berkat tersebut. Banyak hamba Tuhan, pelayanannya, motivasinya bukan lagi untuk menyenangkan Tuhan dan memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, tapi adalah upah. Dan saya berdoa,
masih ada waktu tersedia untuk kita balik kepada Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya berdoa, semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, suatu hari ketika selesai di dunia ini dan harus menghadap Tuhan, didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus memberikan roh wahyu, roh hikmat, menerjemahkan apa yang saya sampaikan ini, nempel ke hati Bapak Ibu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai firman ini menjadi daging. The word become flesh. Firman yang disampaikan menjadi kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.